kita mengucapkan salam dan orang tidak menjawab salam kita. Perlukah kita jengkel? Perlukah kita marah? Lalu kita berburuk sangka, wah orang itu sombong, orang itu tidak tahu adab Islam, orang itu tidak memenuhi hak muslim kepada muslim. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Kajian kita kali ini sederhana, yaitu tentang kemampuan kita untuk bersikap adil. Aidilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil lebih dekat kepada takwa. Nah, adil yang paling penting dari semua keadilan adalah lawannya adil itu zalim. Dan kezaliman terbesar adalah inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Oleh karena itu kita harus benar-benar menjadi orang yang bersikap adil. Itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya, ini adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, pencipta, pemilik, penggenggam semesta alam ini. Maka adil kita adalah tidak boleh menuhankan apapun siapapun selain Allah. Itu baru adil. Kalau di hati kita menuhankan sesuatu selain Allah, kita sudah zalim, karena sudah syirik, musyrik. Dan itu perbuatan zalim. Skalanya sangat besar. Kezaliman terbesar adalah kemusyrikan. Juga kepada Rasulullah. Kalau kita punya panutan lain yang kita akui tetapi bukan Rasulullah, kita sudah bermasalah. Karena bagi orang Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi harus benar-benar menempatkan Rasulullah itu sebagai nabi terakhir, panutan kita. Kita beriman juga kepada nabi-nabi yang lain. Tetapi proporsi adilnya adalah Nabiullah Muhammad SAW adalah nabi terakhir, panutan kita. Lalu tingkat terus bersikap kepada orang tua. Kita meremehkan orang tua itu zalim. Karena berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang sangat utama dalam Islam. Sehingga memperlakukan orang tua tidak pada tempatnya itu adalah zalim. Terus demikian pula kepada keluarga, kepada anak. Nah, termasuk di dalam bersikap kepada tetangga, Islam ataupun non-Islam, kepada binatang, kepada pohon, kita harus bebas dari perbuatan zalim ini. Jadi tidak boleh kepada binatang pun ada kezaliman. Kita dengar ya hadisnya tentang ada ibu-ibu yang rajin ibadah tetapi mengurung seekor kucing, tidak diberi makan dan tidak diberi jalan untuk mencari makan. Maka ibu-ibu ini termasuk hiya finnar, di neraka, karena zalim kepada binatang. Lalu apalagi bentuk kezaliman? Nah, salah satu yang sering kita lakukan tanpa kita sadari adalah kita tidak menempatkan persoalan itu pada tempatnya. Nah, masalah itu beragam sekali. Dari hari-hari yang kita jalani itu tingkatannya beragam. Ada yang remeh masalah itu. Ada yang kecil, remeh itu sangat kecil ya. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang di atas sedang, ada yang mulai berat, ada yang penting, ada yang genting, ada yang sangat genting dan gawat. Nah, persoalan yang kita hadapi itu range-nya luas. Tidak boleh semua masalah jadi gawat. Ini tidak adil.
kita harus terampil sekali nih ya, mengukur setiap masalah dan mengukur pikiran, hati kita, sikap kita dalam menyikapi masalah. Itulah yang pahami dari Sahlin. Orang yang sahl itu adalah orang yang memudahkan urusan, bukan berarti mengenteng-enteng masalah genting, tetapi jangan sampai memperbesar masalah kecil. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan, jangan dipersulit, gembirakan, jangan dibuat mencekam dan menegangkan. Nah, hadirin sekalian, dalam situasi seperti ini penting sekali bagi kita mengontrol pikiran, mengontrol emosi, mengontrol tutur kata kita, sikap kita, sehingga kita bisa mengamalkan salah satu di antara yang sangat penting menjadi orang yang tidak tersentuh api neraka, yaitu orang yang adil, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga dia bersifat sahlin, orang yang sahl, yang mudah. Misal bagaimana? Misal begini, kita mengucapkan salam dan orang tidak menjawab salam kita. Perlukah kita jengkel? Perlukah kita marah? Perlukah kita uring-uringan sampai menghabiskan waktu kita? Ini tidak adil. Lalu kita berburuk sangka, wah orang itu sombong, orang itu tidak tahu adab Islam, orang itu tidak memenuhi hak muslim kepada muslim. Jangan. Karena boleh jadi tidak terdengar, boleh jadi beliau sedang fokus memikirkan sesuatu sehingga kurang fokus kepada yang kita ucapkan. Banyak hal yang kita bisa tempatkan dengan 1001 alasan berbaik sangka. Oh, mungkin suara saya tidak terdengar. Oh, mungkin beliau sedang fokus pikirannya. Jangan sampai ini perkara kecil kemana-mana ngerembetnya. Atau juga misal WA belum dibalas, sudah contreng 2 biru, kemudian belum ada balasan. Terus pikiran kita kemana-mana. Wah, ini sombong, wah ini tidak dibaca, wah saya tidak dipedulikan. Padahal sangat boleh jadi beliau sedang membaca yang lain yang lebih penting, atau beliau tidak sempat menjawab karena sedang ada urusan, atau itu HP-nya tuh online-nya tuh hang terus, nyala terus. Jadi kita menduganya sedang online, padahal ada HP yang lama durasi penampakannya sehingga dianggap online, orangnya sudah tidak ada, sedang mengerjakan. Dan andai kata kita jadi kotor hati, jadi jengkel, pikiran kemana-mana, itu termasuk zolim. Zolam itu nafsi, menjolimi diri sendiri. Kemudian kita berprasangka buruk, lalu kita berkata buruk, jatuhlah kepada zolim kepada orang lain. Begitu di jalan, beragam kejadian di jalan itu, ya, sangat beragam. Kalau kita tidak pandai menempatkan diri, kadang setiap kejadian itu membuat jengkel, marah, ada lampu merah, macet, lama, jengkel, dan tidak menyelesaikan apa-apa. Ini sudah zolim. Di rumah piring pecah misalkan, lalu jadi ribut, jadi tidak jadi makan. Nah, saudara-saudaraku sekalian, situasi saat ini adalah situasi yang serba menekan, dari sisi ekonomi menekan, kemana-mana kita takut juga kena wabah, lalu anak tidak sekolah, ada di rumah, usaha kurang bagus. Kalau semua urusan ini kita dramatisir, kita tidak kontrol diri kita, kita bisa depresi ini menghadapi semua ini. Menjadi sangat tidak sehat bagi kehidupan iman kita, kehidupan amal kita, dan kesehatan lahiriah kita juga. Sekali lagi, ini bukan mengenteng-enteng masalah ya, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kita harus pandai sekali mengukur, perlukah saya bereaksi seperti ini?
ini masalahnya gawat atau tidak. Nah, masalah yang gawat itu misalnya adalah tentang keamanan jiwa. Kalau ada serangan bom, kemudian kita anggap remeh, itu petasan, misal di Palestina ya. Di Palestina serangan Israel, nah itu situasi gawat betulan yang harus disikapi dengan tepat bahwa ini adalah keselamatan jiwa. Kemudian keselamatan di atas itu keselamatan akidah, ini hal penting. Ini harus disikapi dengan sangat serius kalau berkaitan dengan akidah, keselamatan akidah. Karena bencana akidah itu bencana tertinggi. Kemudian keselamatan yang masalah-masalah berat lainnya adalah kemunafikan. Nah, ini harus ditanggapi dengan serius. Kalau akan berkelanjutan dalam kemunafikan, ini serius sekali masalah kebohongan, masalah janji yang tidak ditepati, masalah kurang amanah. Karena ini masalah munafik, ini masalah yang serius dalam Islam ya. Tetapi kalau masalah-masalah kecil lainnya ya, yang barang misalkan rusak atau ban meletus atau ada keterlambatan seseorang yang janji mau datang padahal dia dalam kesulitan kendaraan dan kita tahu itu, kita jangan sampai menguras pikiran kita, menguras perasaan kita, menguras waktu dan tenaga kita untuk hal-hal yang sepele ya.